teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang penyerapan statistika inferensial dalam analisis populasi, sampel, dan data. Sebelum kita masuk ke materi, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Yusufan Senturi dan teman-teman saya. Saya Sabrina Rizaulia. Saya Khairun Isami Almas. Saya Danta. Saya Siti Mardia. Oke, baik teman-teman, masuk ke materi. Yaitu Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu statistika inferensial. Untuk pengertian statistika sendiri, statistika itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, serta penarikan kesimpulan dari data sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Nah, jadi statistika tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, tapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian melalui metode inferensial. Untuk statistika inferensial sendiri adalah cabang dari statistika yang berfokus pada penarikan kesimpulan atau generalisasi dari suatu sampel terhadap populasi. Peran statistika inferensial ini sangat penting dalam penelitian ilmiah karena membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan teknik inferensial ini, hasil dari sampel dapat digeneralisasikan dengan tingkat kepercayaan tertentu terhadap populasi yang luas. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek statistika inferensial, yang dimana statistika inferensial itu terbagi menjadi bagian utama, yaitu pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Nah, keduanya itu saling berkaitan erat dan sering digunakan bersamaan dalam penelitian kuantitatif. Melalui dua proses ini, peneliti dapat memperkirakan nilai parameter populasi dan menguji apakah dugaan atau asumsi yang dibuat benar atau tidak berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, yang pertama itu pendugaan parameter, yang dimana proses memperkirakan nilai parameter populasi itu seperti mean, proporsi, ataupun varians berdasarkan data sampel. Nah, parameter sendiri merupakan nilai sebenarnya dari karakteristik populasi, sementara nilai yang dihitung dari sampel disebut statistik. Karena kita tidak bisa mengetahui nilai parameter secara pasti, maka kita melakukan pendugaan agar mendapatkan nilai yang mendekati kebenaran. Nah, terdapat dua jenis nih pendugaan parameter, yaitu pendugaan titik atau point estimation dan pendugaan interval, yang dimana interval estimation. Nah, pendugaan titik ini memberikan satu nilai tunggal sebagai perkiraan terhadap parameter populasi. Misalnya kayak rata-rata tinggi badan mahasiswa di suatu universitas itu misalnya diperkirakan 165 cm. Nah, sedangkan pendugaan interval memberikan rentang nilai, misalnya rata-rata tinggi badan mahasiswa itu berada antara 163 cm hingga 167 cm. Nah, dengan tingkat keyakinan 95%. Pendugaan interval itu dianggap lebih akurat karena memperhitungkan ketidakpastian dalam pengambilan sampel. Keberhasilan pendugaan itu sangat tergantung pada ukuran sampel, metode pengambilan sampel, serta distribusi data. Dalam penelitian ilmiah, pendugaan parameter itu biasanya menggunakan distribusi normal, kayak T-student, C-kuadrat, atau F-distribution, tergantung jenis data dan tujuan analis. Pendugaan parameter itu juga menjadi dasar dalam perhitungan tingkat kepercayaan dan kesalahan baku yang berperan penting dalam menentukan keandalan hasil penelitian. Selanjutnya itu hubungan antara pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Nah, pendugaan parameter dan pengujian hipotesis itu memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan mengenai populasi. Nah, pendugaan parameter itu berfungsi untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari populasi, sedangkan pengujian hipotesis digunakan untuk menilai kebenaran dari dugaan atau pernyataan tertentu mengenai parameter tersebut.
Secara sederhana, pendugaan memberikan gambaran mengenai nilai parameter, sedangkan pengujian hipotesis menjawab pertanyaan, apakah nilai ini benar? Nah, misalnya, jika hasil pendugaan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah itu 5 juta, maka pengujian hipotesis dapat digunakan untuk menguji apakah benar rata-rata tersebut berbeda signifikan dari standar nasional, yaitu sebesar 4,5 juta. Jadi, pendugaan parameter menghasilkan nilai sementara dan pengujian hipotesis menilai validitas dari nilai tersebut secara statistik. Keterkaitan antara keduanya juga terlihat dari cara penggunaan hasil pendugaan dalam pengujian hipotesis. Nilai yang diperoleh dari proses pendugaan seperti mean atau proporsi sampel akan digunakan untuk menghitung nilai uji, misalnya nilai T atau Z. Tanpa pendugaan parameter yang tepat, pengujian hipotesis tidak dapat dilakukan secara akurat. Oleh karena itu, kedua konsep ini saling melengkapi dan menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan ilmiah berdasarkan data. Materi selanjutnya yaitu peran statistika inferensial dalam penelitian kuantitatif. Nah, statistika inferensial memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena berfungsi sebagai alat utama dalam menarik kesimpulan ilmiah dari data sampel terhadap populasi yang lebih luas. Jadi, statistika inferensial memungkinkan peneliti untuk melakukan pendugaan atau estimation dan pengujian hipotesis atau hipotesis testing. Nah, melalui pendugaan parameter, peneliti dapat memperkirakan nilai sebenarnya dari populasi berdasarkan hasil sampel, seperti rata-rata, proporsi maksudnya, atau varians. Sedangkan melalui pengujian hipotesis, peneliti dapat menentukan apakah dugaan yang dibuat terhadap populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan bukti empiris dari data. Selain itu, statistika inferensial juga berperan dalam menentukan tingkat kepercayaan atau confidence level dan batas kesalahan atau margin of error dalam hasil penelitian. Peranan lain dari statistika inferensial adalah membantu peneliti melakukan analisis hubungan dan pengaruh antar variabel melalui metode seperti korelasi, regresi, dan analisis varians atau ANOVA. Selain itu, statistika inferensial juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making, artinya keputusan yang diambil bukan berdasarkan perkiraan subjektif, melainkan hasil analisis statistik yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita akan bahas populasi. Dalam penelitian, populasi merupakan keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran atau fokus kajian dalam penelitian. Populasi mencakup semua anggota yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, jika peneliti ingin meneliti tingkat konsumsi mahasiswa di Unimed, maka seluruh mahasiswa di universitas tersebut merupakan populasinya. Populasi itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu populasi terbatas, yaitu populasi yang jumlah anggotanya dapat dihitung secara pasti. Contohnya jumlah siswa di suatu sekolah, jumlah pegawai di sebuah instansi, atau jumlah penduduk di satu desa. Yang kedua yaitu populasi tak terbatas. Nah, kalau populasi yang ini adalah populasi yang jumlah anggotanya sangat banyak dan tidak dapat dihitung secara pasti. Misalnya jumlah pengunjung internet dalam satu hari atau jumlah partikel udara di ruang tertutup. Pemahaman yang baik tentang populasi sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penentuan teknik sampling. Baiklah, saya akan menjelaskan ilustrasi dan pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Dengan kata lain, populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang akan kita teliti, tetapi sampel adalah bagian yang diambil dari populasi. Nah, sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan yang pertama, karena peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja.
Nah, yang kedua, karena penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya. Dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Contoh ilustrasi sampel, misalnya terdapat 20 SMP Kota Jakarta dengan 10.000 siswa. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar, tidak semua siswa diteliti karena jumlahnya terlalu besar. Sebagai gantinya, diambil 250 siswa dari 5 sekolah yang berbeda yang dianggap mewakili keseluruhan siswa di kota tersebut. Data dari 250 siswa itulah yang disebut dengan sampel. Selanjutnya, pertimbangan penggunaan sampel. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Yang pertama, karena ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga, berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu, sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas yang jumlahnya sangat besar. Tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 50 juta murid sekolah dasar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, karena masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyaknya objek yang diteliti. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah satu cara untuk mengurangi biaya. Yang ketiga, masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel adalah hal yang lebih tepat. Yang keempat, ada percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu, penelitian harus dilakukan hanya pada sampel saja. Yang kelima, masalah ketelitian. Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitian terselenggarakan. Boleh jadi peneliti akan bosan melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari hal itu, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir adalah masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diujikan oleh seorang peneliti, apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Sekarang kita masuk materi menghasilkan sampel yang baik. Tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk memperoleh data yang representatif dalam kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran penelitian. Individu sampel yang diobservasi mampu mewakili seluruh anggota populasi serta mampu memberi informasi yang terkait dengan populasi yang diteliti jika metode pengambilan sampel yang dipakai tepat. Informasi yang diperoleh menjadi bahan dari pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh dapat memenuhi tujuan penelitian. Maka dibutuhkan ketepatan dari data yang dikumpul. Data yang diambil dapat digunakan jika data dikumpul harus objektif atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau representatif mewakili keadaan yang sebenarnya. Variasi datanya kecil, tepat waktu, dan relevan untuk menjawab persoalan yang sedang menjadi pokok pembahasan. Tujuan yang telah dia uraikan. Tujuannya, jika penggunaan metode pengambilan sampel yang tepat dilakukan, dengan demikian akan diperoleh statistik yang dapat digunakan sebagai penduga bagi parameter populasi. Statistik yang diperoleh akan menjadi penduga atau estimator yang baik jika memenuhi syarat, seperti tidak biasa,
Suatu pendugaan dikatakan tidak bias apabila nilai yang diharapkan dari statistik adalah sama dengan nilai parameternya. Yang kedua itu efisien. Suatu pendugaan dikatakan efisien apabila penduga tersebut menghasilkan standar error yang terkecil dibandingkan dengan standar error dari penduga yang lain. Jika kita mempunyai dua penduga yang berasal dari sampel yang sama dan dicoba untuk memutuskan mana di antara keduanya lebih efisien sebagai penduga. Yang ketiga itu konsisten. Penduga dikatakan konsisten jika peluang untuk memperoleh perbedaan antara statistik dengan parameter mendekati nol, terutama jika jumlah individu sampel bertambah. Artinya, jika sampelnya diperbesar, suatu nilai statistik tertentu semakin mendekati nilai parameter yang diestimasi. Selanjutnya kita masuk materi ukuran sampel. Ukuran besarnya sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian agar hasilnya penelitian tersebut dikatakan valid atau sah merupakan suatu masalah dasar. Masalah ini seringkali muncul khususnya dari pihak yang hendak melakukan penelitian penggunaan sampel. Pernyataan ini muncul berkaitan dengan tujuan untuk pengambilan sampel untuk memperoleh informasi mengenai parameter populasi tertentu dengan pengembangan yang minimum. Secara umum, kita dapat memutuskan besar ukuran sampel bisa kita mengetahui batas asas kesalahan pendugaan dari penelitian kita. Di samping itu, keputusan mengenai ukuran sampel dapat ditetapkan atas dasar informasi keragaman atau variabilitas dari individu-individu penyusun populasi dan tingkat ketelitian yang digunakan oleh si peneliti. Pada pelaksanaannya, dua kriteria terakhir ini saling terkait erat. Dalam hal ini, makin besar keragaman dari individu-individu merupakan anggota populasi, makin besar pula ukuran sampel yang diperlukan agar semakin banyak informasi yang dapat terambil. Pada kasus yang demikian, pengambilan sampel dalam jumlah kecil mungkin tidak dapat mewakili populasi. Hal ini karena perbedaan karakteristik antara individu-individu anggota populasi tersebut semakin besar. Di sisi lain, jika individu-individu anggota populasi relatif memiliki karakteristik yang beragam, sampel yang berukuran kecil akan mampu memberikan jumlah informasi yang tidak jauh berbeda dengan informasi yang diperoleh dari sampel yang berukuran besar. Pada kasus ini dapat dicontohkan hasil tes golongan darah seseorang. Golongan darah seseorang dapat diketahui melalui satu kali pemeriksaan. Hal ini dimungkinkan karena keseragaman darah adalah sangat tinggi sehingga walaupun dilakukan tes beberapa kali hanya akan dapat diperoleh tetaplah sama. Berdasarkan informasi ragam sampel yang diperoleh tersebut dapat diperkirakan ukuran sampel yang tepat atau mewakili. Pada tahap selanjutnya, dengan menggunakan formula penentuan ukuran sampel yang memadai Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sampling. Nah, jadi sampling itu adalah proses atau teknik dalam memilih sebagian anggota dari populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Dengan kata lain, sampling merupakan cara atau metode yang digunakan peneliti untuk menentukan siapa saja atau apa saja yang akan dijadikan sumber data di dalam penelitian. Nah, sampling digunakan karena dalam kebanyakan penelitian tidak mungkin seorang peneliti itu meneliti seluruh populasi akibat keterbatasan waktu, tenaga, biaya, ataupun akses data. Oleh karena itu, peneliti harus memilih sampel secara tepat agar data yang diperoleh representatif dan kesimpulan yang dihasilkan valid serta dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Nah, jadi sampling itu terbagi menjadi dua, yaitu ada probability sampling atau sampel acak dan non-probability sampling atau sampel tidak acak. Nah, probability sampling ini dibagi menjadi beberapa bagian. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel penelitian. Teknik ini dianggap sebagai metode yang paling objektif dan ilmiah karena pemilihannya dilakukan secara acak tanpa intervensi subjektif peneliti. Dengan demikian, sampel yang dihasilkan itu cenderung lebih representatif terhadap populasi sehingga hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah,
ada beberapa macam atau beberapa jenis teknik probability sampling. Yang pertama itu ada simple random sampling atau sampling acak sederhana. Nah, di dalam metode ini setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik. Pemilihan dilakukan sepenuhnya secara acak, misalnya dilakukan undian, tabel angka acak, ataupun bantuan komputer. Nah, keunggulan metode ini adalah kesederhanaannya dan tingkat keobjektifitannya yang tinggi. Namun, metode ini sulit diterapkan apabila populasi itu berukuran besar atau tidak diketahui secara lengkap. Yang kedua itu ada stratified random sampling atau sampel acak bertingkat. Nah, teknik ini digunakan apabila populasi itu terdiri dari kelompok-kelompok strata yang memiliki perbedaan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ataupun wilayah tempat tinggal. Nah, populasi dibagi ke dalam strata-strata tersebut, lalu sampel diambil secara acak dan masing-masing strata sesuai dengan proporsinya. Tujuannya adalah agar setiap kelompok dalam populasi itu terwakili secara seimbang. Nah, metode ini sering digunakan untuk penelitian sosial atau survei demografis yang menurut pemerataan representatif. Lalu jenis yang ketiga ada cluster sampling atau sampling cluster. Nah, pada metode ini populasi itu dibagi ke dalam kelompok-kelompok alami atau cluster, misalnya sekolah, kecamatan, ataupun desa. Kemudian beberapa cluster ini dipilih secara acak untuk dijadikan sampel penelitian dan seluruh anggota dalam cluster ini terpilih dijadikan responden. Teknik ini sangat berguna jika populasi tersebar luas secara geografis dan sulit dijangkau satu persatu. Walaupun lebih efisien, cluster sampling memiliki kelemahan berupa resiko kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan metode acak sederhana karena setiap cluster mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi. Jenis yang keempat itu ada schematic sampling atau sampel sistematis, di mana teknik ini dilakukan dengan cara memilih anggota populasi berdasarkan interval tertentu dari daftar yang sudah diurutkan. Misalnya, peneliti memilih setiap responden ke-10 dari daftar nama setelah menentukan titik awal secara acak. Keunggulannya adalah mudah dilakukan dan lebih efisien dibandingkan random sampling biasa. Namun, teknik ini bisa menimbulkan bias apabila urutan dan populasi memiliki pola tertentu yang berulang. Secara keseluruhan, probability sampling memberikan hasil penelitian yang lebih valid secara statistik dan cocok digunakan ketika peneliti ingin melakukan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas. Nah, kalau tadi kita membahas tentang probability sampling atau sampel acak, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu ada non-probability sampling atau sampel tak acak. Nah, jadi non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti, kemudian seperti kemudahan akses, kriteria khusus, atau tujuan penelitian. Nah, teknik ini banyak digunakan di dalam penelitian kualitatif atau eksploratif, di mana fokus utama penelitian adalah pemahaman mendalam terhadap fenomena, bukan generalisasi hasil dari keseluruhan populasi. Nah, jenis-jenis non-probability sampling ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada purposive sampling atau sampling bertujuan. Nah, teknik ini dilakukan dengan memilih responden yang dianggap paling mengetahui atau memahami topik penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan peneliti terhadap kriteria tertentu seperti pengalaman, jabatan, ataupun keahlian responden. Contohnya, di dalam penelitian tentang kebijakan pendidikan, peneliti itu mungkin hanya mewawancarai kepala sekolah ataupun guru senior. Metode ini efektif untuk memperoleh data yang mendalam dari sumber yang kompeten tetapi kurang representatif terhadap populasi umum. Yang kedua itu ada convenience sampling atau sampling kemudahan. Nah, teknik ini memiliki sampel berdasarkan kemudahan dijangkau oleh peneliti tanpa memperhatikan kriteria representatif. Misalnya, peneliti wawancarai tetangga, teman, atau orang-orang yang ditemui di tempat umum karena mudah diakses. Nah, metode ini efisien untuk penelitian pendahuluan atau survei cepat, namun memiliki resiko bias tinggi karena responden tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada kuota sampling, yang mana namanya sampel kuota, di mana dalam metode ini peneliti itu menetapkan jumlah kuota tertentu untuk setiap kategori dalam populasi, seperti 50 responden laki-laki dan 50 responden perempuan. Setelah kuota terpenuhi, pengambilan sampel dihentikan. Meskipun dapat menjaga keseimbangan, proporsi antar kelompok metode ini tetap tidak acak
karena peneliti itu bebas memilih siapa saja yang akan dijadikan responden di dalam tiap kategori. Yang keempat itu ada snowball sampling atau sampel bola salju. Nah, teknik ini digunakan jika populasi itu sulit diidentifikasi atau jumlahnya sedikit, misalnya dalam penelitian komunitas tertutup seperti pengguna narkoba ataupun kelompok minoritas. Nah, peneliti memulai dari satu atau beberapa responden awal, kemudian meminta mereka merekomendasikan individu yang lebih relevan. Nah, proses ini berlanjut seperti bola salju yang semakin besar. Kelebihannya, peneliti ini bisa menjangkau populasi tersembunyi, tetapi resiko bias sangat tinggi karena jaringan responden biasanya memiliki karakteristik yang mirip. Nah, non-probability sampling ini sangat berguna ketika peneliti itu menghadapi keterbatasan data atau ingin menggali fenomena secara mendalam. Walau tidak digunakan untuk generalisasi, metode ini tetap penting dalam menghasilkan wawasan awal dan pemahaman kualitatif yang kaya. Data dalam penelitian merupakan fakta atau informasi yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dan dapat berupa angka maupun kata-kata. Data yang baik harus dapat dipercaya, konsisten, objektif, relevan, serta sesuai perkembangan. Berdasarkan sumbernya, data terbagi menjadi 3 jenis, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui observasi, wawancara atau kuesioner, data sekunder yang berasal dari pihak lain, seperti laporan BPS atau dokumen instansi, dan data tersier yang diperoleh dari pihak ketiga sehingga perlu dicek ulang kebenarannya berdasarkan sifatnya. Data juga dibedakan menjadi 2, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka serta data kualitatif yang berupa kata-kata, deskripsi, atau kategori yang menggambarkan makna dan pengalaman subjek penelitian. Peneliti perlu memahami jenis data ini agar proses penelitian berjalan akurat dan sesuai tujuan. Skala pengukuran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan fenomena atau masalah secara tepat, sehingga instrumen yang digunakan harus valid, reliable, dan mudah diterapkan. Pengukuran pada dasarnya adalah proses memberikan angka atau simbol terhadap suatu variabel sesuai aturan tertentu. Dalam proses ini, terdapat 3 aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu angka atau simbol yang digunakan, penerapannya pada objek yang diukur, serta aturan yang memastikan ketepatan prosedur. Menurut SSC Stevens, skala pengukuran dibagi menjadi 4 jenis. Skala nominal digunakan untuk mengklasifikasikan objek tanpa menunjukkan urutan, seperti jenis kelamin atau tempat tinggal. Skala ordinal tidak hanya mengelompokkan, tetapi juga memberi urutan. Namun jarak antar kategorinya tidak harus sama, misalnya ranking kepuasan. Skala interval memiliki jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nol mutlak, contohnya suhu Celsius. Sementara itu, skala rasio memiliki seluruh karakteristik skala sebelumnya dan dilengkapi dengan nol absolut sehingga memungkinkan perhitungan perbandingan rasio seperti tinggi badan, berat, atau jumlah kejadian. Pemilihan skala pengukuran yang tepat sangat menentukan teknik analisis yang dapat digunakan dan ketepatan hasil penelitian. Baik, sekian dari hasil pengamatan materi kami. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Terima kasih.